kembali berjumpa di Demokrasi. Nah, dan tentunya Demokrasi akan selalu membahas berita dan juga masalah yang aktual dan dengan cara yang berbeda. Dan pada malam hari ini Dewan Parodi Rakyat akan mengadakan sidang yang akan membahas persoalan arus balik dan urbanisasi. Dan nanti kita juga akan mengikuti sebuah perbincangan yang akan membahas mengenai persoalan keuangan pasca Lebaran. Dan kalau saya perhatikan pada malam hari ini wajah-wajah anggota dewan di sini kok sepertinya wajah-wajah bokek ya. Maaf ya Pak ya, tapi saya jujur loh. You punya Melani. Oh iya. Ya, Iya, Pak. dengerin kamu. Iya. Kamu tuh jangan nuduh sembarangan ya. Hah? Kalau bicara uang, itu bukannya sombong. Iya kan? Ini ya. Yang namanya uang itu udah nggak bisa dihitung. Jadi uangnya Pak Murphy udah nggak kehitung, pasti Pak Murphy orang kaya ya? Wah, ini nuduh lagi aja nih. Justru uangnya udah nggak ada. Ya. Apa yang mau dihitung? Gimana sih? Parung. Bapak ini kalau ngomong suka bener ya. Kamu juga lebih benar deh kelihatannya. Ya nah ini tadi Pak Murphy udah, Pak Isa sekarang. Pak Isa ini kemarin mudik katanya pakai motor ya Pak? Nggak ngeri Pak? Wah, Dik Melani ini salah informasi. Kok salah lagi? Saya itu kalau mudik nggak mau saya naik motor. Paling nggak mau saya. Iya. Kenapa Pak Isa? Aku gak duwe motor ya. Ya, nggak punya motor. Terus Pak Isa kalau mudik pakai apa? Saya biasa kalau mudik itu naik sepur. Hah? Naik kereta api itu. Ya. Pak Isa, makanya pakai bahasa Indonesia tuh yang baik dan yang bener. Nah itu apaan? Dan saya kalau naik sepur, naik Kereta kereta api. api. Sepur sama kereta sama. Tapi banyak orang nggak ngerti. Harus ngerti. Kalau saya naik kereta api, saya pasti memilih duduk di gerbong paling depan. Wah, pasti ada alasan tertentu dong Pak, kenapa harus duduk di depan? Oh, alasannya ada. Saya pun sudah melakukan penelitian. Hasil dari penelitian saya, barang siapa yang duduk di gerbong depan, itu akan nyampe duluan. Iya. Itu Pak di mana-mana juga. Iya. Pak Isa. Gimana sih? Ya salam Wanisa. Ente mah gak usah pakai penelitian. Itu mah dari sononya udah begitu. Ngomong-ngomong soal mudik, Ana paling takut kalau naik motor sama naik pesawat mudiknya. Waduh, jadi you punya binyo takut sama ketinggian ya? Iya, Ana paling takut sama ketinggian. Waduh, ketinggian apa tuh Pak? Hah? Ketinggian apa? Ya ketinggian di atas pesawat itu, Ana paling takut. Oh, saya kira ketinggian harganya. Astaga. Ya. Tapi saya yakin ya Pak ya, banyak di antara kita nih yang punya masalah keuangan pasca Lebaran. Iya. Jadi karena itu, nah untuk membantu kita mengatasi masalah keuangan, saya sudah menghadirkan seorang narasumber pada malam hari ini. Seorang perencana keuangan, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sapir Sendok. Iya. Selamat malam Pak Sapir Sendok. Selamat malam Dek Melani. Iya. Wah, sering lupa saya kalau malam gini. Oh iya. Jangan sampai lupa ya Aduh, Pak ya. gimana? Ya, Pak Sapir nih bisa dikasih tahu nggak sih ke kita Pak, bagaimana Anda melihat kondisi keuangan setelah Lebaran ini Pak? Lebaran itu kan artinya merayakan kemenangan kan. Ya. Tapi selama ini banyak orang mengira Lebaran itu adalah perayaan. Oh, padahal perayaan itu selalu boros dengan uang. Ya. Menghambur-hamburkan uang. Contohnya apa? Contohnya perayaan ulang tahun. Ada ulang tahun 50 lilin. 100 lilin. Wah, boros tuh Pak. Boros. Ya. Pasti cuma ngambil lilin dari sini. Loh. Masih ada lagi. Ada lagi Pak? Ada lagi. Waduh, kok banyak banget Pak? Saya memang perusahaan lilin di sini. Ada lilin banyak di sini. Gak berat ini bawanya ya? Ya ampun. Apalagi ulang tahun yang datang Pak Mucle. Wah, lebih parah lagi. Kenapa bawa Pak Mucle? Coba jelasin dong.
Pak Musli itu makannya banyak, nggak bawa kado. Kan tekor, Yang iya. maluin aja sih. Pak Sapi. Loh, siapa ya? Harus digabung. Kalau Sapir kesana Sapik sih. Oh, Pak Sapir, Ya. saya ini anggota dewan. Jadi saya itu sangat hati-hati dalam memberikan kado. Nanti salah-salah saya disangka gratifikasi. Iya dong. Apalagi kalau soal datang ke pesta, saya itu punya 2 tujuan. Yang pertama adalah sebagai ajang silaturahim. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua adalah sebagai perbaikan gizi. Iya. Gitu. Ada satu lagi. Yang ketiga saya tahu. Yang ketiga apa? Mempertebal rasa malu Bapak itu aja. Iya. Coba saya ke Pak Sapir sebentar ya Pak. Baik, silakan. Nih Pak Sapir, jadi gimana dong caranya supaya kita tuh nggak boros Pak? Gampang itu. Gimana? Caranya jangan pernah memegang uang kemana-mana. Gimana? Gembel dong Pak. Jangan pernah memegang uang kemana-mana, Pak. Kenapa? Kenapa kok nggak boleh pegang uang? Ya kalau pegang uang kemana-mana digerak kenek. Bawa uang kemana-mana. Iya. Ya, sebaiknya uang tuh dikantongin atau dikasih dompet. Pak Supir. Sapir. Sapir, Pak Sapir. S-A-P-I-R. Sapir. Sukir. Itu jangan macam-macam ya. Ngasih tip yang bener dong. Di mana-mana juga uang tuh dikantongin kalau nggak masukin dompet. Iya. Gimana sih? Jangan asal nguap dong. Katanya narasumber. Orang bokek tuh bisa gampang diketahui. Gimana tuh? Dia cepat marah dan cepat sewa. Dia sering terlalu tegang, nanti bisa darah tinggi. Iya benar Pak. Seperti Hati-hati, itu, Pak. seperti tali aja. Tali kan bisa kendor, bisa kenceng. Kalau kenceng dia bisa putus nih, bisa kendor. Tadi lilin loh dia. Iya. Ini gimana Kalau Pak? dia kenceng seperti Pak Murphy, Murphy dia ya? kenceng, kenceng sekali. Dia Iya. Bisa gitu Coba ya? Pak Sapir, supaya lebih kencang Melani yang pegang, coba bisa? Kali-kali juga dia naik turun loh. Bisa naik turun. Kekencengan dia bisa kendor, stres. Maaf sebentar. Ini pakar keuangan apa pakar obat tradisional? Iya. Pak Sapir, tapi kan kalau mudik itu biasanya kan mengeluarkan biaya yang nggak sedikit gitu ya Pak ya. Betul. Gimana dong caranya supaya kita tuh nggak boros saat mudik Pak? Ada caranya. Jangan mudik terlalu jauh. Apalagi? Saya tadi udah nahan emosi nih. Pak, you punya tapir. Sapir. Sapir, Pak. Sapir. Tadi supir salah, tapir salah. Bapak tolong hargai nama seseorang. Nama seseorang itu pemberian orang tuanya. Emosi Pak. Begini Pak Sapi. You tuh jangan seenaknya ngasih tip dong. Masa mudik jangan jauh. Nah kalau ada orang yang pulang kampungnya ke Tegal, masa kita harus pulang ke Sukabumi yang deketan? Nemuin siapa? Enak aja. Loh, katanya suruh hemat, sekarang dikasih sewot ngotot. Ya. Kalau nggak punya uang gampang caranya. Gini lagi, nih caranya masih ada trik lagi. Hebat emang nih. Kalau mau punya banyak duit, kerja dong. masih setia bersama kami di Democrazy dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada malam hari ini. Yang pertama telah hadir teman-teman dari Universitas Pelita Harapan. Selamat datang Democrazy. Dan berikutnya juga telah hadir teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta.
juga telah hadir teman-teman dari Universitas Bunda Mulia. Jangan kalah semangatnya dong. Selamat datang di Demokrasi. Dan berikutnya juga telah hadir teman-teman dari Universitas Pendidikan Indonesia Serang. Selamat datang di Demokrasi. Nah, Mirsa, kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan tips perencanaan keuangan dari Pak Safir Sendok, sekarang kita akan mendapatkan tips perencanaan keuangan dari pakar perencana keuangan yang asli, yaitu Mas Safir Sendok. Kita berikan tepuk tangan. Selamat datang di Demokrasi ya. Jadi Melanie untuk Ya. membedakan mana yang asli dan palsu Gimana tuh, Pak? dengan 3M. Apa tuh? Apa 3M tuh? 3M itu apa Pak? Melihat, Oh iya, meraba, merawat. menerawang. Jadi harus diterawang. Saya lupa tadi, saya pikir tadi menggali, mengubur. Itu buat 3M. berdarah, Pak. Buat demam berdarah. Oh iya. Pak gitu. Iwan, Pak Iwan beda, yang terawat dan tidak terawat kan? Iya, baik, silakan. Ini kembar. Ini yang asli, aku yang ari-arinya. Kalau di Mangga 2 ini yang asli, itu yang KW1, Pak. Ya, saya langsung ke Mas Safir. Mas Safir, masalah keuangan pasca Lebaran itu selalu menjadi masalah yang klasik gitu ya. Iya, betul. Setiap tahun selalu terulang. Ya biar dijawab adik saya aja ya. Aku kalau di deket dia bawaannya ketawa melulu Iya ini. ya, maka harus banyak istighfar, Mas. Ya soalnya kemarin puasa kan setan dibelenggu, sekarang bebas setan di sini. Itu dia. Ya, oke. Bagaimana sih cara menyiasatinya masalah keuangan pasca Lebaran ini? Ya biasanya begini, kalau kesalahan banyak orang dan ini selalu dilakukan setiap tahun adalah bahwa mereka biasanya selalu berlebihan pada saat Lebaran ya, selalu berlebihan pada saat Lebaran. Selalu dan seringkali biasanya mereka menghabiskan uang tuh lebih banyak daripada THR yang mereka dapatkan. Jadi kalau misalnya mereka dapatkan gaji bulanan misalnya aja 2 juta per bulan misalnya, kalau mereka karyawan tengah-tengah lah gitu ya, kemudian mereka dapat THR juga 2 juta, seringkali untuk Lebaran itu mereka habisnya 5 juta. Dan itu sering sekali terjadi dan itu selalu terulang setiap tahun, selalu berulang. Dan efeknya adalah setelah Lebaran jadinya adalah mereka seringkali udah nggak punya uang sama sekali. Nah jadi caranya nomor satu yang paling penting adalah ketika selesai Lebaran, stop semua pengeluaran yang nggak perlu, betul-betul harus di stop. Ingat, biasanya pengeluaran itu cuma ada 3 ya, biasanya kalau nggak dia wajib, butuh, kemudian ingin. Wajib, butuh, wajib, ingin. butuh, ingin. Gampang sekali, wajib, butuh, ingin. Wajib, butuh, ingin. 3 hal itu ya. Dan inginnya ini betul-betul harus di stop. Nah biasanya pada bulan Ramadan kemarin yang namanya wajib dan butuh itu harganya meningkat. Tapi di bulan Ramadan kemarin kalau ingin itu biasanya turun karena diskon. Jadi sekali lagi di bulan Ramadan wajib dan butuh itu meningkat harganya, tapi ingin itu banyak yang turun karena didiskon. Nah itulah kenapa di bulan Ramadan kemarin dan Lebaran banyak orang itu membeli barang yang ingin tuh besar sekali. Dan biasa di bulan Ramadan ada 3 macam pengeluaran yang besar. Yang pertama busana, yang kedua elektronik, yang ketiga makanan. Wah itu semuanya. Selama Ramadan biasa 3 hal itu. Kalau kita bisnis, kita jualan 3 hal itu selama Ramadan kemarin, itu biasa laku. Nah di bulan setelah Lebaran, stop dulu ketiga hal itu, kecuali kalau makanan jelas harus dibeli ya. Tapi pembelian busana, elektronik, dan makanan itu dikurangi dulu. Tapi Mas Safir bilang tadi bulan Ramadan seperti menjual busana gitu ya, itu Ya. masih laku ya. Ya. Itu dilakukan oleh Pak Mucele. Pak Kenapa Mucele dia? itu juga di bulan Ramadan kemarin mau Lebaran itu menjual busana-busana semuanya Pak Mucele ya. Tapi dari lemari sendiri. Saya bahkan bukan sekedar menjual busana, bahkan busini saya. Nggak di sana, nggak di sini. Ya. Lalu kalau inginnya kita itu kan pastinya dibanting sekali itu harganya ya. Iya, di saat bulan Ramadan kemarin, ya. betul ya. Nah itu menahan nafsu untuk belanja itu seperti apa sih? Ada Wah. triknya nggak sih Mas? Sebenarnya yang namanya menahan nafsu itu sulit. Ya. Bahkan saya akui itu sulit menahan nafsu, terutama nafsu belanja itu sulit sekali. Tapi prinsipnya ada 2 macam cara menahan nafsu. Yang pertama adalah imannya mesti kuat. Jadi banyak orang ketika dia datang ke mall, dia imannya harus kuat. Mau ada tulisan sale kayak atau apa, imannya kuat. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah kalau misalnya itu udah nggak mempan, ada cara yang lebih ekstrim lagi. Nggak usah datang ke mall, tapi itu udah nggak disarankan lagi. Itu hanya dilakukan buat orang yang memang kalau dia memang imannya udah betul-betul nggak kuat. Atau mungkin Mas biar ngirit muter-muter di parkiran mall aja. Kira tuh muter-muter aja. Iya, Bisa kayak juga. Pak Mucele kan bilang iman kuat, gitu ada diskon dia berdiri. Kuat. Emang nggak jadi beli sih, Nggak jadi tapi beli. satpam pada datang semua. Nggak jadi beli Pak, begitu saya pulang pasar kaget nungguin Pak. Jadi belanja juga. Aduh, sorry anggota DPR, belanja di pasar kaget.
saya di kompleks, saya main-main ke kampung-kampung orang. Kalau pasar kaget itu maksudnya gimana sih Pak Jadi Mucale? masuk dikaget. Ya gitu ya. Bukan, itu pasar yang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah repotnya waktu duit kita enggak ada, pasarnya ada. Pak Mutle, Jadi kita kaget, Kamu, Tle. wah belanja nih. Pak Mutle, saya agak sedikit keberatan. Kenapa? Pasar kaget kadang-kadang ada, kadang kagak. Nah. Bukan pasar kaget namanya. Pasar apa? Pasar siluman. Enggak, tadi kan baru dua Mas ya cara Iya. menahan nafsu belanja tadi itu. Iya, betul. Pertama kuat iman, Iya. kedua kalau bisa menghindari dari mall, Iya. terus apa lagi Mas? Oke, jadi pertama dia harus kuat iman dulu ya. Tapi kalau misalnya imannya udah nggak kuat, udah nggak ada cara lain, dia harus ya paling nggak dia harus menghindari keramaian. Yang ketiga juga penting adalah kita harus bisa mengatur lingkungan kita sendiri. Saya udah sering kali ketemu orang, dia mungkin biasa aja, habit belanjanya, kebiasaan belanjanya biasa. Tapi karena dia punya teman-teman yang hobi belanja, dia pergi berlima ke sebuah pertokoan atau apa, tadinya dia nggak mau belanja. Tapi karena dia melihat temannya belanja, itu belanja dan lain sebagainya, dan temannya bilang, kamu kok nggak ikut belanja sih? Sayang loh gitu. Makanya ikut belanja juga. Jadi Harus yang paling menyendiri Pak Sapir. Iya. Nanti ini- disangka teroris lagi. Enggak, saya setuju tuh Pak Enggak, Ewel. itu bagus Pak Taufik. Sebenarnya Pak Safir Iya. ya, itu ide yang justru Pak Mucale ini luar biasa. Kalau ke mall Iya. lagi ada diskon, Maaf ajak Pak, kita. nggak ada teman yang lain selain Pak Mucale Pak. Saya ini akrab karena rumah saya dekat sama Kesian Pak Iwan. dicela mulu tiap episode Pak. Bukan. Ini Saya contoh. tahu banget. Justru ini contoh yang baik, menginspirasi buat pemirsa di rumah juga. Kalau ke mall itu selalu ngajak kita berdua, kita perginya bertiga. Iya. Karena kalau di mall kan ada tulisan beli 2 gratis 1. Betul. Nah, jadi kalau kita berdua beli, gratisannya diambil dia. Ya, lumayan Pak, hemat ya. Iya betul. Terus Pak Itu bukan hemat pelit namanya. Kan Bapak mau ikut Susah kapan-kapan? banget nih ketawa lucu banget. Terus Mas Jadi Safir, yang paling penting itu jaga lingkungan kita. Iya. Kita mesti bisa atur lingkungan kita sendiri gitu ya. Jadi saya pernah dengar katanya 5 tahun kita bergaul sama maling, kita jadi maling. Jadi yang paling penting jaga lingkungan ya, jaga lingkungan dan Siskamling maksudnya Pak? Iya siskamling. Jaga lingkungan. Baik, tapi kan kalau godaan dari kiri dan kanan pastinya banyak ya Mas. Kayak big sale atau great sale sampai 70%, Iya. lalu ada buy one get one. Itu Betul. sebenarnya penting nggak sih kita memanfaatkan momen-momen sale seperti Iya. itu untuk berbelanja? Karena saya Iya. juga pernah dengar, Iya. oh lebih baik dihindari aja karena barang-barang yang dijual pun bukan barang-barang yang bagus gitu. Itu Iya. gimana Mas? Sebenarnya kalau kita menghakimi bahwa semua sale itu bohongan, itu nggak fair juga ya. Tapi prinsipnya adalah pedagang itu tahu bahwa kata-kata sale itu akan menimbulkan efek psikologis yang luar biasa. Itulah kenapa seringkali pedagang itu hampir setiap bulan sepanjang tahun mereka selalu punya tema sale. Sebut aja hampir tiap bulan sepanjang tahun, bulan Januari New Year sale, Iya. Februari Valentine sale. Kartini ada sale-nya. Di Jogja ada tuh Pak. Apa tuh? Selaan Seven tuh. Iya benar. Benar banget. Benar ya? Juni ada holiday sale, summer Ya, sale. Jakarta sale ya. Summer sale, sejak kapan Indonesia ada summer? Summer sale. Biasanya cuma ada kemarau sama musim hujan. Iya. Kan? Jadi Ada, harusnya Pak. benar kemarau sale. Di Indonesia ada summer Pak. Di mana tuh, Pak? Terutama musim hujan, summer geledek. Sering ada Pak. Mas Safir, mudik ini sudah jadi tradisi. Iya, betul. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala keluarga gitu Iya. dalam perencanaan keuangan agar mudik juga bisa, tapi pasca lebaran, pasca mudik, keuangan keluarga itu tetap terjaga dengan baik. Yang paling penting adalah perencanaan sebetulnya. Yang paling penting adalah perencanaan. Cuma jangan lupa perencanaan itu sebagus apapun, kadang-kadang kalau kita udah di lapangan, kadang-kadang banyak godaan. Dan godaan itu seringkali terjadi karena di sekeliling kita gitu ya. Jadi kuncinya adalah pakai perencanaan. Perencanaan mudik itu bisa dilakukan sebulan sebelumnya. Contoh, dan perencanaan mudik itu bisa dari transportasinya, nginep di mana dan lain sebagainya. Contoh misalnya kalau kita mudik rame-rame kayak kemarin mungkin mudik udah lewat ya. Iya. Kalau mudiknya rame-rame gunakan jalan darat karena kita mungkin cuma bayar bensin 1 atau 2 kali tapi masuk di dalam semua gitu ya. Tapi kalau misalnya yang mudik cuma 1, 2, 3 orang mungkin kita bisa naik kereta mungkin. Kalau di udara rame-rame malah kayak capung Pak. Darat-darat aja. Iya, jadi ada pilihan-pilihan Ada pilihan-pilihan, transportasinya. betul. Terus Iya. yang lain apa tuh? Oleh-oleh, pembelian oleh-oleh dan jangan lupa amplop untuk saudara-saudara ya. Memang amplop ini udah tradisi dan kalau kita lihat kemarin-kemarin itu banyak orang ketika dia nukerin uang receh sampai ribut-ribut Iya, gitu ya. benar-benar. Nah, sebenarnya amplop itu adalah kita bisa berikan amplop itu kepada anggota keluarga yang memang membutuhkan. Contoh dia masih sekolah dan belum kerja. Nah, kadang-kadang ada di antara mereka atau anggota keluarga yang dia sebetulnya udah kerja tapi masih minta amplop dan masih dikasih juga sama si
omnya atau tantenya. Nah itu udah nggak perlu sebetulnya. Jadi kasihlah amplop itu kepada orang yang memang anggota keluarga yang memang masih membutuhkan. Misalnya dia belum kerja atau masih kecil, masih sekolah. Nah itu lebih pas. Ada banyak sekali faktor. Pak Sabir, itu saya juga akan sanggah itu. Kalau saya, semuanya saya kasih amplop. Ketemu saya kasih amplop. Ada isinya nggak? Ada isinya. Dermawan nih. Orang kaya. Orang kaya nih. Orang amplop doang kok, malah. Isinya nggak ada. Saya nggak mau ada uangnya. Kasih amplop. Itu mah Pak Murphy namanya terlalu. Kalau saya justru mendidik kepada anak-anak saya. Anak saya itu yang paling besar laki-laki. Saya suruh berikan amplop kepada orang-orang yang mampu bahkan. Wah, ini baru nih. Dikasih amplop satu-satu. Kemudian Suruh isiin Pak. Itu enggak. Itu. Enggak benar Pak Mucele. Nggak Saya benar, punya anak 3 tahun. Itu udah saya didik dari sekarang. Begitu ada yang ngasih amplop kayak Pak Murphy, itu saya harus kembalikan. Kamu jangan ambil tuh amplop. Pokoknya kamu lihat isinya apa, ambil isi, langsung kembalikan amplopnya. Pak Safir, terakhir sedikit aja. Jadi apa nih harus kita lakukan supaya keuangan keluarga ini tetap berjalan dengan baik? Pak Iwer, satu lagi nih Pak Iwer. Saya penasaran, mungkin kita sudah bisa mengatur perencanaan. Tapi orang di sekeliling kita, istri kita Pak. Nah, kita ini nggak Pak, bisa Pak. curhat nih Pak. Mudah-mudahan istrinya nggak Ini nonton Pak. namanya cucok Pak, curhat colongan. Ini gimana Pak? Tumben pertanyaannya bener, Ben. Loh, saya emang benar, Bapak nggak saya nggak benar. Saya benar Pak. Oke. Iya. Tips yang pertama adalah yang namanya keinginan itu pada saat bulan Ramadan kemarin itu sudah cukup banyak. Pada saat bulan ini setelah Lebaran berhenti dulu. Berhenti dulu ya. Itu yang pertama. Berhenti dulu itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak di antara kita ketika bulan Ramadan dan Lebaran kemarin itu banyak berhutang, melebihi kapasitas kita, banyak berhutang. Jadi fokuskan pada saat kita dapat gaji 1 atau 2 bulan pertama setelah Lebaran, fokuskan untuk membayar hutang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah paling tidak pada saat Lebaran kemarin itu jadikan pelajaran supaya pada saat Ramadan dan Lebaran berikutnya kita nggak kehabisan lagi. Gitu caranya, Pak. Baik, terima kasih banyak ya Mas Safir ya atas informasinya. Dan Pak Safir, saya undang Ini tadi ada saya. Iya. Kenapa lagi kakaknya? Iya, baik Pak. Terima kasih juga ya Pak ya. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena saat lagi kita akan segera memulai sidang yang akan membahas mengenai masalah arus balik dan juga urbanisasi. Kami akan segera kembali, tetaplah di Demokrasi. Kembali lagi di Demokrasi dan segera kita akan memulai sidang yang akan membahas mengenai arus balik dan urbanisasi. Untuk itu kami sudah mengundang 2 orang narasumber untuk hadir pada malam hari ini. Yang pertama telah hadir Pak Franky Panjaitan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam, terima kasih telah hadir Demokrasi. Dan berikutnya juga telah hadir narasumber kita Pak Tamrin Amal Tomagola, seorang sosiolog. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih telah hadir di Demokrasi Pak. Dan silakan Pak Taufik. Ya, baik. Anggota Dewan yang terhormat, arus balik dan urbanisasi itulah yang akan menjadi agenda sidang kita malam hari ini. Baik, dengan ini sidang saya buka. Ya, sebelum kita memulai perbincangan, kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah tayangan yang menggambarkan fenomena arus balik dan juga urbanisasi berikut ini. Buruan dong. Mama ini nggak di mana-mana, lama aja. Gimana sih? Bentar toh Pak, ya ampun, sabar. Bukan mau ikut-ikutan. Mudik itu sudah menjadi tradisi bagi saya dan istri.
Walaupun cuman mudik berdua. Aduh, kaget Bapak. Ya, hitung-hitung nostalgia waktu pacaran. Sekarang aja pacaran di mobil. Dulu pacaran di pohon asem. Lihat dong istri saya. Kayak Manohara. Ayo. Pulang kampung nih. Kapal lo Paneang. Akhirnya nyampe juga di Jakarta setelah beberapa hari mudik. Masalahnya yang ikut banyak banget. Maklum, yang mudik orang sukses, anggota DPR. Jadi orang-orang kampung pengen ketularan sukses. Ya nggak tahu. Mobil kita boleh nyewa. Pak, buka no iki. Apa sih, Mah? Aduh, mana sih lo neng dok ini? Ini udah di Jakarta. Jangan ngomong bahasa Soviet aja. Ah, saudaranya banyak. Ayo turun. Tunggu dulu. Ini di Jakarta. Harus tahu situasi dan kondisi. Ini saudara kamu bukan? Bukan. Dari mana tadi? Yang lain bening-beningnya Anda butak banget. Saya bilangin. Di Jakarta itu hidup nggak sembarangan. Harus punya skill, kemampuan. Jangan iya aja belajar. Ini lagi gabah di bawah-bawah ngapain? Supermarket banyak di Jakarta. Bapak bilangin, di Jakarta itu harus penuh keuletan, kesabaran. Hah? Anja. Sana. Apa-apa yang namanya di Jakarta itu duit. Semua duit. Nggak bisa bayar pakai telur, pakai duit. Banyak banget saudara kamu. Pak D bilangin, ya. Di Jakarta semua itu harus pakai uang. Sini, ya. Nah, sini ponakan Pak D. Ini untuk melatih supaya kamu bisa beradaptasi di kota Jakarta yang serba uang, ya. Tolong keluarkan uang Rp50.000 masing-masing, ya. Ini sebagai latihan dasar supaya bisa beradaptasi di kota Jakarta yang apa-apa harus bayar. Tidur bayar, makan bayar, bahkan pipis juga bayar. Tolong 50.000 keluarin. Ayo. Pakai telur aja pak, punya telur pak. Pakai telur lagi. Pak De udah punya. Bayar 50.000. Mah, tolong kamu kan bagian keuangan. Apa duitnya? Pak, sebentar, Adinda. Ya, silakan. Saya penasaran. Itu mirip Pak Topik yang tadi pulang kampung. Bukan, itu Afgan. Afgan Maghrib. Itu Ajan. Ya, saya langsung ke Pak Franky ya Pak ya. Oke, Kalau kita melihat tayangan tadi itu merupakan satu gambaran nyata ya fenomena yang terjadi di Jakarta saat ini. Jadi setiap pasca Idul Fitri penduduk di DKI Jakarta ini selalu melonjak tajam Pak. Apakah memang betul seperti itu? Sebetulnya tidak melonjak tajam ya, tapi pasti punya pengaruh lah. Ya sebagai hasil proses Lebaran selesai biasanya itu memang ada penduduk yang bertambah. Seberapa signifikannya sih Pak pertambahan penduduknya? Ya 200 ribuan. 200 ribuan setiap tahun ya? Setiap tahun dalam kurun H-7, H+7 ya pantauan kita. Baik. Dan apakah tidak ada sebelumnya tidak ada penyaringan terlebih dahulu Pak dari razia kah atau dari berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Bukan hanya saringan ya, mungkin informasi dan sosialisasi kita sudah sampaikan kepada mereka dan termasuk kepada daerah-daerah yang kita anggap sebagai sumber ya tambahnya masyarakat di Jakarta kita sudah sampaikan. Ya, baik. Lalu saya langsung ke Pak Tamrin. Nih Pak Tamrin, kalau kita lihat ya Jakarta saat ini masih menjadi primadona ya bagi para pendatang untuk mengadu nasib. Ini seperti apa sih yang Bapak lihat saat ini kondisi di DKI Jakarta setiap tahunnya? Saya kira kalau dibanding dengan zaman sebelum reformasi dengan sesudah reformasi ada perbedaan yang cukup mendasar. Sebelum reformasi itu kan belum ada proses desentralisasi dan kemudian keuangan daerah itu sangat tergantung pada pusat. Nah tapi sekarang ini banyak dana yang sudah dialihkan ke sana dan kemudian ada kegiatan-kegiatan di daerah sehingga ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang sebenarnya menyerap tenaga kerja di daerah-daerah. Itu agak menahan.
sebelum reformasi itu lebih dahsyat itu harusnya itu lebih keras gitu. Nah, tapi orang mudik ini sebenarnya ada dua sebab yang paling utama. Ya. Sebab yang pertama itu sebenarnya ketimpangan antara pusat-pusat gula sehingga sebut-sebut dari daerah itu pada berdatangan. Jadi ketimpangan antara pusat dan daerah. Atau antara kota-kota metropolitan dengan kota-kota yang lebih kecil di sekitarnya. Nah, ketimpangan-ketimpangan itu yang sebenarnya memungkinkan berlaku di mana ada gula, di situ ada semut. Sebenarnya proses itu sangat alamiah, di mana saja terjadi begitu. Nah, itu sebab yang besar, ketimpangan antar daerah. Tapi kemudian juga diperkuat pada tingkat individu dan keluarga, sebab yang sebenarnya bisa disebut seperti naluri manusia, naluri sosial manusia. Naluri sosial manusia itu dia membutuhkan pengakuan dari sekelilingnya. Jadi kalau seseorang itu atau satu keluarga meninggalkan kampung halaman, pergi merantau, dan kemudian dia berhasil, dia ingin pulang tunjukkan keberhasilannya itu untuk diakui oleh kelompok dari mana dia berasal. Pengakuan itu sangat penting bagi kenyamanan kepribadiannya dan juga bagi mempertebal rasa percaya diri untuk berusaha. Sehingga di situ memang ada kebutuhan naluriah dari alamiah. Dan ini bukan hanya orang di Jawa yang mudik, orang di Eropa juga mudik. Kalau Natal ya, orang di Amerika Latin juga mudik. Dan itu satu gejala yang cukup universal gitu. Orang Inggris kan bilang love is togetherness. Love is togetherness. Okay. Jadi kalau memang merasa saling sayang dan saling kasih, ya kita harus sering-sering kumpul. Orang Jawa bilang, mangan orang mangan, ngumpul. Asal ngumpul, oke. Ya Pak Franky, tadi sebutkan jumlahnya ada sekitar 200.000. Ini setiap tahunnya meningkat, apakah memang berkurang seperti disampaikan oleh Pak Tamrin tadi? Kecenderungannya menurun. Itu menurun ya? Jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Tamrin, perkembangan daerah-daerah lain karena menurun itu emang karena kebijakan Pemda DKI sendiri, misalnya ada razia, kemudian ada operasi-operasi, atau memang karena di daerah-daerah tersebut mereka sudah banyak mendapatkan gula seperti yang disebut oleh Pak Tamrin tadi gitu. Tentunya semuanya memberikan dampak ya. Tentu aspek keuangan tadi juga memberikan dampak. Kedua, upaya-upaya Pemda juga tentu pasti ada manfaatnya. Interupsi. Ya, silakan Pak Isa. Berbicara mengenai arus balik. Saya sudah melakukan penelitian. Ya. Ini penelitian Bener nih kayaknya bener. Iya. Bapak kerja di LIPI Pak ya? Neliti mulu. Adik S3 mencapai berapa tahun? Saya S3 diambil adik saya 2 tinggal 1. Pokoknya menurut penelitian saya itu kenapa arus balik itu semua orang ikut balik. Oh, jadi maksudnya Pak Isa itu kenapa setelah Lebaran Lebaran itu banyak yang ikut arus balik. Arus baliknya banyak meningkat gitu ya? Iya. Itu kenapa? Kalau menurut Wan Isa, kenapa begitu? Why? Ya karena namanya arus balik. Jadi semua orang harus balik. Coba kalau enggak Harus. Nih gua harus nih. Baik, sidang semakin seru aja. Kalau begitu saya harus menutup atau harus menskor sidang ini ya. Baik, anggota dewan yang terhormat, saya harus kalau harus minum Pak. Baik, dengan ini sidang saya skor.
kembali lagi di Demokrasi dan kembali kita akan lanjutkan sidang yang membahas mengenai arus balik dan urbanisasi. Dan sekarang saya akan langsung kembali ke Pak Franky lagi, Pak. Pak, dengan banyaknya orang yang datang ke Jakarta tentunya membuat Jakarta jadi lebih sesak gitu ya, Pak. Dan masalah sosial jadi semakin bertambah, kemacetan semakin menjadi dan tentunya pengangguran juga semakin bertambah. Ini gimana pendapat Anda, Pak? Sebetulnya kan urbanisasi itu tidak selalu merugikan. Asal yang datang pas, ya Pak Tamrin. Cuma persoalannya tujuan orang untuk pindah itu biasanya beraneka ragam. Ya. Persoalannya pada saat dia sampai di Jakarta belum tentu apa yang diharapkan tadi ada di Jakarta. Walaupun dalam satu sisi itu bisa akan memberikan jawaban pada mereka sendiri. Karena Jakarta itu apa saja dikelola dengan baik itu bisa langsung jadi sumber gitu ya. Ini memang jadi persoalan. Contohnya misalnya untuk urusan pembantu rumah tangga. Memang udah susah kalau kita cari dari sumber Jakarta itu sendiri. Memang harus kita datangkan atau orang lain yang harus bisa bantu. Atau misalnya kegiatan-kegiatan yang memerlukan kalian khusus, misalnya untuk proyek-proyek pembangunan jalan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menjadi persoalan. Lalu apakah sudah ada himbauan dari pemerintah sendiri untuk memberitahu kepada masyarakat di daerah untuk ya kalau mau datang ke Jakarta harus punya skill terlebih dahulu. Sudah sejauh mana sih upaya itu dilakukan, Pak? Seperti apa yang disebutkan tadi, sebetulnya kita nggak melarang ya orang datang ke Jakarta. Cuman persoalannya harapannya agar urbanisasi tadi atau kedatangan mereka ke Jakarta itu betul-betul bermanfaat. Makanya kita harapkan pada mereka tolong pelajari diri sendiri dengan segala macam kemampuannya atau potensinya. Siapkan dulu untuk kepentingan di Jakarta apa. Jangan hanya coba-coba ya. Coba-coba datang gitu kan. Dilihat oh nanti lihat di Jakarta itu yang mungkin kita harapkan jangan. Dan kita selalu memberikan gambaran kepada mereka ini loh Jakarta. Dan itu sudah kita lakukan antara kerjasama dengan daerah-daerah yang kita anggap selama ini menjadi masalah untuk itu. Baik. Ya. Pak Tamrin. Ya, Pak Tamrin. Kalau tadi bicara disampaikan oleh pertanyaan Melani tadi itu soal skill, kemudian juga banyak orang yang datang ke sini kemudian akan jadi pengangguran. Nah, sebenarnya keahlian seperti apa sih yang minimal dimiliki oleh seseorang yang berani atau nekat ke Jakarta? Datang ini? Jakarta ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat kalau kita berpikir secara sepintas, kita pikir bahwa butuh keahlian yang sangat khusus untuk datang ke Jakarta. Tapi ternyata kalau kita lihat data dari pekerjaan di Jakarta, kita banding antara sektor informal yang hampir tidak membutuhkan skill atau keterampilan dengan sektor formal, perbandingannya itu 70%, 30%. Nah, orang-orang yang datang baru-baru datang ini biasanya mereka berkecimpung di sektor formal dulu. Nah, kalau gampangnya itu misalnya jadi sopir atau pembantu dulu pada satu keluarga. Lama-lama nanti majikannya itu punya kantor, lama-lama dia bawa ke kantor. Lama-lama dia jadi sopir di kantor. Jadi secara bertahap. Sehingga itu strategi yang memang diterapkan sampai sekarang. Nah, jadi orang-orang ini sebenarnya tidak terlalu membutuhkan skill atau keterampilan yang cukup tinggi karena yang hanya 30% yang bisa yang menuntut itu. Nah, kemudian ada lagi sumbangannya. Kalau mereka datang dari beberapa daerah dan mereka tahu tentang makanan-makanan khusus dari daerah itu, kadang-kadang mereka buka rumah makan di Jakarta di sini, rumah makan Manado, rumah makan Jawa Timur, rumah makan macam-macam itu. Itu salah satu bentuk melihat peluang yang ada di Jakarta. Iya, jadi sebenarnya terjadi saling pinjam dan saling memperkaya antar budaya, terutama dalam bidang makanan. Dan itu memperkaya Indonesia sebenarnya. Sehingga untuk Jakarta itu berbagai macam suku dan budaya datang, itu sangat memperkaya. Jadi saya pikir barangkali dampak dari mudik balik dengan bawa orang dan urbanisasi ini ada negatifnya tapi lebih banyak positifnya saya kira. Kalau Pak Musle mungkin Pak Musle dulu waktu motivasinya itu dari kampung kan sekarang jadi anggota dewan nih gitu. Nah, dulu pengen apa Pak targetnya itu loh? Saya sebetulnya nggak muluk-muluk. Saya ke Jakarta cuma pengen lihat Monas doang Pak. Kasihan banget. Tiba-tiba di Monas saya merenung. Kalau Monas menjulang begitu tinggi dan kuat, maka saya juga harus bisa seperti Monas. Tapi begini, itu salah satu filosofi yang saya punya. Saya masih ada persoalan yang mengganjal walaupun kita ramai-ramai datang ke Jakarta. Kenapa harus Jakarta? Apakah tidak daerah lain ini mencoba berpacu untuk sama
secara kualitas menyamai dengan Jakarta, jadi mereka tidak berbondong-bondong, Pak. Ini sama seperti apa yang dikatakan Bang Haji. Bang Haji pernah menciptakan lagu tentang Jakarta. Jakarta. Nggak ada musiknya. Jadi rusak lagunya. Ibu kota Indonesia. Ya, Jakarta. Itu ada. Saya aja yang musik. Nah, tapi sebenarnya yang lebih memprihatinkan dan lebih berbahaya itu sebenarnya adalah mafia-mafia organisasi yang mengeksploitir keadaan ini. Nah, mafia-mafia organisasi yang mengeksploitir itu bisa mulai dari organisasi pengerahan pembantu, organisasi pengerahan sopir, organisasi pengerahan perempuan-perempuan muda untuk dijual di kota-kota besar di Jakarta, di Batam dan Bisa nggak dan organisasi sebagainya. pengerahan massa, Pak Tamrin? Bisa juga, bisa ya? juga. Nah, bisa juga pengerahan massa. Tapi Termasuk juga pengemis gitu Pak, juga ada organisasinya itu ya. betul, itu pengemis Di itu sini udah ada ketuanya, silakan bicara. Bukan. Dia lagi. Saya masih anggota. Pak Isa ketuanya ngomong dong, Pak. Kalau menurut saya itu sering kita lihat kan ada mobil-mobil bak terbuka yang mendrop pengemis itu di pojok-pojok jalan memang. Dan itu satu organisasi yang sangat rapi. Nah, sehingga yang memang yang menyedihkan itu sebenarnya. Yang manusia mengeksploitir manusia lain untuk profit, untuk keuntungan gitu. Trafficking itu, Pak, Mas. Iya, people trafficking ya. Wah, gila Pak. Iya, istilahnya luar biasa. Orang berkata itu kan harus berdasarkan pengalaman yang aktual, ya kan? Karena kaya akan pengalaman jadi bisa berbicara. Yang itu jangan diceritain, walaupun saya pernah naik mobil bak nggak sengaja dijual, Pak. Disangkain sapi kali ya. Interupsi. Oh ya, silakan. Kalau menurut saya, adanya rutinitas peningkatan urbanisasi tahunan itu menunjukkan bahwa adanya sentralisasi ekonomi. Nah, selain itu, urbanisasi juga menunjukkan lemahnya otonomi daerah. Pak Mucele, saya kalau lihat Risa berbicara, ini saya dari jauh seperti istri gubernur ya. Gubernur DKI, Pak. Gubernur POC. Ya, kompeni dong. Pak Topik, Pak Mutle, jangan menghina ya. Ini istrinya Jenderal Van de Koek. POC juga. Tapi kalau menurut Ai melihat kenapa orang berbondong-bondong ke Jakarta. Meskipun ada lagunya, siapa suruh datang Jakarta, kan begitu. Nggak ada musiknya. Kan begitu. kalau menurut antum kenapa Pan Murphy kalau begitu? Loh, karena apa? Karena di Jakarta ada yang namanya patung selamat datang. Benar. Jadi seolah-olah dipanggil selamat datang, ayo datang. Jadi seharusnya jangan ada itu. Harusnya ada patung selamat jalan. Jadi pergi dia. Atau kita bikin lagi patung selamat jalan, pergi sana, jangan balik lagi. Oh, begitu. Bentar. Ini kan ada orang DKI, ya ada Pak Prengki. Saya boleh bertanya sama Pak Prengki. Pak Prengki, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pak Prengki. Dia harus, Pak, kasihan, Pak. Pelan-pelan. Tadi kan teman saya katanya gara-gara patung selamat datang. Kira-kira bisa dirubah nggak Pak patungnya, Pak? Jangan selamat datang gitu, Pak. Ini usul dari teman saya. Silakan Pak jawab. Jadi patung apa tuh? Itu pertanyaan nggak penting, nggak usah dijawab. Baik. Ya, tapi tadi ada pertanyaan bagus tuh. Iya. Kenapa kok orang justru berbondong-bondong ke Jakarta? Nah, tadi juga Mbak juga menanyakan itu. Sebenarnya karena Jakarta sudah punya semuanya yang sudah dibangun mulai dari zaman Belanda sampai sekarang. Dari Jan Pieterszoon Koen sampai sekarang. Sehingga Jakarta itu sudah begitu komplit dengan semua godaan dan hidangannya gitu. Seperti hidangan. Sehingga orang pada datang. Sedangkan kota-kota lain itu paling Surabaya mengikuti di belakang nomor 2, Makassar mengikuti nomor 3. Jadi kota-kota lain yang walaupun sudah ada desentralisasi belum juga bisa membuat sebegitu menariknya seperti magnet seperti Jakarta. Jakarta ini magnetnya luar biasa. Persis seperti lagu itu Pak mengatakan sorga dan neraka ada di sini. Ketika kita lihat Risa, sorga. Lihat Pak Mucele. Baik, Pak Franky singkat saja Pak untuk yang terakhir. Mungkin Bapak ada himbauan untuk masyarakat di daerah yang ingin datang ke Jakarta. Silakan Pak. Himbauan kami tentu kami berharap bahwa kadang-kadang Jakarta itu indah tapi kadang-kadang tidak seindah yang dibayangkan. Oleh karena itu carilah informasi lebih dulu tentang Jakarta baru punya rencana ke Jakarta. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa bekali diri juga dengan semua potensi dan skill yang ada ya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Terima kasih Pak Franky dan juga Pak
pengacara, jangan lupa untuk saksikan Selalu Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Dan silakan Pak Taufik. Baik, anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.